Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ulinuha Koirnisa, Atiatul Kusna, dan Sukmadian Ayu Nazifa. Di sini kami akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 25 dan 26. Yang pertama yaitu PPh pasal 25. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir pada tahun pajak yang lalu. Angsuran PPh pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. PPh pasal 25 dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama 1 tahun pajak yang bersangkutan. Lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan juga pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Jadi, dalam perhitungan PPh pasal 25, semua pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi pengurangan atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu juga, kecuali pajak yang telah dibayar sendiri atau istilahnya PPh pasal 25. Sedangkan perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perhitungan angsuran PPh pasal 25. PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu kredit pajaknya PPh pasal 21 ditambah PPh pasal 22 ditambahkan pasal 23 dan ditambahkan PPh pasal 24. Lalu dasar perhitungan angsuran tahun lalu didapat dari PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu dikurangi total kredit pajak. Dan PPh pasal 25 didapat dari dasar perhitungan angsuran dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Dan pembayaran pajak luar negeri sebesar 7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Maka, angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017, PPh menurut SPT tahunan pajak 2016 sebesar 50 juta, PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000, PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Sehingga total kredit pajak 35 juta. Dasar perhitungan angsuran menjadi 15 juta dan besarnya angsuran PPh pasal 25 yaitu 15 juta dibagi 12 menjadi Rp1.250.000. Menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh.
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian surat-surat pemberitahuan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan akhir tahun pajak yang lalu. Dicontohkan, apabila surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari tahun 2017 adalah sebesar bulan Desember 2016. Misalnya, besar angsuran pajak bulan Desember 2016 yaitu 1 juta, sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. 1. PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan Takwim atau kalender berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 3. Bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. Jika wajib pajak memiliki satu tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak memiliki lebih satu tempat usaha dalam lebih satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berpendudukan. Sedangkan yang ketiga, SPT tahunan PPh harus disampaikan di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak, tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri. Besarnya pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri itu ada dua. Yang pertama itu sebesar 2.500.000 untuk setiap orang untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua yaitu sebesar 1 juta rupiah untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Namun ketentuan ini itu berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2011 setiap wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri itu tidak lagi dikenai kewajiban ini. Yang selanjutnya yaitu pengecualian pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Nah, siapa saja sih yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan? Sebenarnya itu ada banyak, namun saya hanya menyantumkan 4 saja. Yang pertama yaitu orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah. Yang kedua itu ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan itu memberikan perlakuan timbal balik dengan menunjukkan paspor diplomatik. Yang ketiga itu ada pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan menunjukkan paspor diplomatik. Yang keempat, itu ada warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut,
dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 26. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 itu adalah wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut bersumber atau diterima dari Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tentang pemotong pajak penghasilan pasal 26. Yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 itu ada 5. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga itu adalah penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain badan usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Yang pertama ada dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir, keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif dan perhitungan PPh pasal 26. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto yang berlaku untuk pertama dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Dan yang terakhir, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Contoh, PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Kemudian yang kedua, PPh pasal 26, 20% dari penghasilan neto. Berlaku untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Contohnya untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang besarnya 50% dari jumlah premi yang dibayar. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda sebesar 1 miliar. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terutang. Diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Contoh, suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh PKP 17 miliar 500 juta. PPh pasal 26 yang dihitung sebagai berikut. PKP 17 miliar 500 juta. PPh terutang 25%
20% dikali 17.500.000, yaitu 4.375 juta. Penghasilan setelah pajak 13.125 juta. PPh pasal 26 yang terutang 20% dikali 13.125 juta. Hasilnya 2.625 juta. Jika penghasilan setelah kurang pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan 13.125 juta tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Kemudian selanjutnya penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Kemudian yang keempat, pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas lambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.